Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanik Desimiati MPD. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Kemang, tempat untuk melanjutkan pencapaian cita-cita kalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan materi seputar pendidikan anti korupsi. Sebenarnya, apa itu definisi korupsi? Korupsi adalah segala perilaku atau perbuatan di dalamnya termasuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk amoralis. Apa saja akibat korupsi dalam kehidupan kita? Yang pertama, jelaslah merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, akibat lainnya adalah bentuk kecurangan. Setelah kalian mempelajari materi pendidikan anti korupsi ini, diharapkan timbul karakter positif dalam diri kalian, diantaranya kejujuran, kepedulian, kemandirian. Kemudian muncul juga kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Baiklah, untuk selanjutnya kalian bisa menyimak lebih lanjut bagaimana pendidikan anti korupsi itu, apa definisi korupsi itu, bagaimana bentuknya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana tindak korupsi di negara kita dan di negara lain, dan bagaimana cara untuk menanggulangi dan menangkal dari korupsi di negara kita. Salam anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika guru kalian meminta untuk berbelanja kebutuhan kelas menggunakan uang kas kelas, kemudian uang tersebut tidak kalian belanjakan semua, tetapi sebagian dipakai untuk jajan bakso. Menurut kalian, apakah itu termasuk perilaku korupsi? Apa sih pengertian korupsi itu? Kita sering sekali mendengar kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi, sudahkah kita tahu apa itu artinya? Lalu, apa itu pendidikan anti korupsi? Seberapa pentingnya sih untuk bangsa Indonesia ini? Mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 dan Kamus Hukum tahun 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Sementara nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan atas kemampuannya. Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis modus dan kompleksitas. Artinya, sifat atau perilaku koruptif ini telah merasuki semua elemen bangsa tanpa mengenal usia, latar belakang, jenis kelamin, ras, dan lain sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi, bukan? Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil dari dalam diri individu. Apa sih pendidikan anti korupsi itu? Pendidikan anti korupsi secara umum diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi.
Setiap manusia terlahir dibekali potensi dan sikap positif agar kehadirannya mampu menyelamatkan diri pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Itulah fitrah manusia yang diutus Tuhan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Dengan demikian, sebetulnya cikal bakal dan bibit menjadi orang yang berbudaya anti korupsi sudah ada dalam diri manusia. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak. Maka dari itu, untuk menyelesaikan segala persoalan akibat kelemahan perilaku, tidak ada jalan lain selain menguatkan bibit perilaku baik yang ada dalam diri setiap individu. Dalam kaitan itulah, pendidikan berfungsi sebagai proses untuk memupuk dan menguatkan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri setiap individu. Kemudian, apa saja tujuan pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, merubah persepsi dan sikap kita terhadap korupsi, serta membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Nah, mari kita lihat 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, yakni sifat atau keadaan jujur, mengakui apa adanya, adanya keseimbangan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Kejujuran mencakup semua hal dari sejak kita berniat sampai melakukan kegiatan. Jika seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai dengan yang sebenarnya, bisa dinilai curang, menipu, mungkir, berbohong, dan munafik, mencontek, memberikan contekan, berbuat curang, dan tidak sportif, serta melindungi teman atau orang lain yang berbuat kesalahan juga termasuk perbuatan tidak jujur atau curang. Maka jujurlah dalam berniat dan bertindak, mulailah dari diri sendiri dan mulailah dari hal-hal kecil, dari bangun tidur hingga kalian tidur lagi. Yang kedua, tanggung jawab, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kerja keras, berarti melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Yang keempat, keberanian, yakni tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Yang kelima, keadilan, yakni memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya dengan proporsional dan tidak melanggar hukum. Yang keenam, keterbukaan. Keterbukaan berasal dari kata terbuka, artinya tidak tertutup, tersingkap, dan tidak dirahasiakan. Yang ketujuh, kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Yang kedelapan, kesederhanaan, yakni sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Dan yang kesembilan, kepedulian, bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga bermanfaat bagi semua pihak.
Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Misalnya, peduli pada sesama teman, guru, keluarga, dan secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama, seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam. Lalu bagaimana sih langkah teknis penguatan nilai-nilai anti korupsi di sekolah? Yang pertama, mulailah menjadi pribadi anti korupsi. Mulai dari yang paling mudah, misalnya amalkan kejujuran dalam diri kita. Niatkan semua itu sebagai perilaku baik yang wajib kita jalani sebagai manusia beragama. Jangan pernah tidak jujur pada siapapun. Yang kedua, pasanglah simbol-simbol tentang kejujuran di ruang kelas, misalnya slogan "Jujur itu hebat" atau "Kejujuran menyebabkan ketenangan". Selain itu, berulang kali menyampaikan slogan secara lisan, memutar film tentang tokoh bangsa yang dikenang karena kejujurannya. Yang ketiga, buatlah kegiatan pembelajaran atau event yang membiasakan perilaku jujur. Misalnya, menyelipkan permainan yang menuntut kejujuran, juga pengadaan kantin kejujuran, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, pasang pin "Saya pribadi jujur" atau "Saya belajar jujur". Tunjukkan perilaku jujur secara konsisten dalam tiap aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima, berikan pujian, penghargaan, perhatian pada pribadi yang jujur dan tidak pernah mencontek walaupun nilainya kecil. Sebagai pelajar, budayakanlah kejujuran dalam mengerjakan ujian dengan cara tidak mencontek dan tidak memberikan contekan kepada teman. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah bahwa dengan pendidikan anti korupsi, maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupannya sehari-hari. Mari bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian agar kita semua ikut andil dalam mencegah korupsi di negara Indonesia. Demikian penjelasan video kali ini, saya Fitriani. Terima kasih. Ibarat mahasiswa, pemerintah dalam ngejalanin tugas negaranya juga dapat nilai IPK. Dan yang paling gampang ketebak, nilai-nilai yang sering jeblok bagi negara kita, Indonesia. Bahkan di pemilu nanti nyatanya masih banyak para mantan, bukan mantan yang itu, tapi mantan koruptor yang bisa tetap jadi caleg lagi di pemilu nanti. Ada apa dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah sebobrok itu gara-gara korupsi? Faktanya Indonesia itu sebenarnya nggak bobrok-bobrok banget karena kita itu ternyata berprestasi ranking 3, tapi sebagai negara terkorupsi se-ASEAN atau sekitar peringkat 90 sedunia. Kita bisa punya prestasi sehebat itu karena Indonesia sayangnya bisa kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuma gara-gara korupsi. Mungkin sebagian besar dari kita ngeliat kasus korupsi itu kayak nonton infotainment, kita nggak ngerasain dampaknya secara langsung. Tapi duit sebanyak itu kalau dihitung-hitung bisa bantu ngebiayain puluhan ribu anak bisa sekolah dari SD sampai mereka lulus sarjana. Nah, kalau dibiarin negara kita bisa aja bernasib sama dengan Brazil sekarang yang ngalamin krisis besar banget. Salah satu faktor pendukungnya adalah terungkapnya kasus korupsi terbesar dalam sejarah di Brazil yang bikin sampai hampir dari sepertiga kabinet presiden diselidikin sama KPK-nya Brazil. Mengakibatkan 13.000 orang di PHK dan berimbas secara ekonomi hingga ke 7 negara tetangganya. Dan tentunya selain Brazil banyak juga negara yang budaya korupsinya udah top banget yang juga akhirnya mengakibatkan perekonomian negara mereka pun jadi terhambat. Oke, tapi gimana cara ngatasin korupsi ini? Meskipun kita nggak bisa ngilangin korupsi dengan cara ngontrol populasi tikus di sebuah negara, tapi kalau ditanya gimana cara terbaik ngatasinnya, kita bisa nyontoh negara kayak Singapura dan Finlandia yang menanamkan nilai orang jujur itu pasti selalu menang di sistem pendidikannya. Bahkan contoh lain kayak Hong Kong, mereka itu ngedorong banget warganya untuk bisa nyium bau-bau tindakan korupsi dan ngajarin gimana cara ngelaporinnya. Mungkin itu langkah kecil yang bisa dilakuin kita, orang Indonesia, untuk bisa angkat senjata sama musuh yang tak terlihat ini.
biar kita bisa bangun lebih banyak sekolah dan internet di pedesaan, nyelamatin orang yang terpaksa mati karena nggak bisa bayar perawatan, dan bisa bangun infrastruktur nggak cuma di Jakarta, tapi juga bisa sampai di Papua. Ya, jadi daripada main salah-salahan, mending kita ikutan debat aja. Tapi buat debatin solusi terbaik ngatasin korupsi di Indonesia. Lagian, kalau aja Indonesia berhasil bebas korupsi, mungkin semua orang di dunia jadi pengen berbondong-bondong pindah ke Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Strategi pemberantasan korupsi dan rencana aksi berantas korupsi. Di Yogyakarta sudah bukan hal yang asing lagi jika melihat becak berwarna jingga mencolok dipadukan dengan aksen batik kawung sedang berwarawiri. Akan tetapi yang lebih menarik perhatian adalah tulisan yang terdapat tepat di bawah aksen batik kawung tadi. Becak-becak itu bertuliskan, bebas kolusi dan korupsi, korupsi sengsarakan rakyat, dan sebagainya. Iya, becak anti korupsi itu merupakan hasil kreasi dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bekerja sama dengan KPK untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Apakah Anda tahu, becak anti korupsi di Yogyakarta tadi dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kontribusi masyarakat dalam bentuk kampanye anti korupsi. Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Kira-kira apa yang dimaksud dengan strategi represif? Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang dilakukan dalam strategi represif dimulai dari Anda dapat menelaah lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan strategi represif. Selanjutnya, perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem yang justru membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tentu saja sistem yang rumit harus diperbaiki, karena sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya, melalui pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan terintegrasi. Terakhir, edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pandangan pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Maka dari itu, edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut turut serta beraksi dalam memberantas korupsi. Korupsi tidak dapat dibiarkan lagi. Sudah saatnya kita beraksi memberantas korupsi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat sederhana. Kita semua dapat beraksi dengan memilih salah satu peran dalam strategi pemberantasan korupsi.
masyarakat dapat memilih peran dalam strategi represif dengan cara Selain itu, masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi perbaikan sistem dengan cara bukan hanya masyarakat saja yang dapat berperan dalam strategi perbaikan sistem dengan cara dan masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi edukasi dan kampanye dengan cara menyesuaikan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Sudah saatnya kita mulai berlatih untuk menjadi pribadi berintegritas. Kira-kira bagaimana cara agar kita dapat menjadi pribadi yang berintegritas? Kita dapat belajar dari tokoh bangsa dan berlatih dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Dari hal-hal kecil tersebut, kita dapat melatih menjadi diri yang berintegritas. Karena bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan pelanggaran kecil seperti itu? Setelah mempelajari modul ini, Anda akan lebih peduli, berani, semakin disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan di Indonesia.